Halo Taku, kembali lagi dengan Pangkalan Anime. Di video ini, Pangkalan Anime akan memberikan rekomendasi anime di mana karakter utamanya jatuh cinta dengan seorang bad girl. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke inti video. Di nomor pertama ada anime Aku no Hana. Kasuga Takao adalah seorang anak yang mencintai membaca buku, dan seorang gadis di sekolahnya bernama Saikin Nanako adalah inspirasinya dan Venus, dan dia mengagumi dari kejauhan. Suatu hari, dia lupa salinan dari les Veus Dumal di kelas dan berjalan kembali sendirian untuk mengambilnya. Di dalam kelas, dia menemukan tidak hanya bukunya, tapi Saiki gym seragam. Pada dorongan gila, dia mencuri itu. Di nomor 2 ada anime Kurozuka, bercerita tentang seorang pria abad ke-12 bernama Minamoto no Yoshitsune atau sering disebut Kurou. Kurou melarikan diri ke pegunungan setelah kalah dari saudaranya bernama Minamoto no Yoritomo yang pertama shogun untuk memerintah seluruh Jepang. Sejarah mencatat bahwa ia bunuh diri, tetapi sebaliknya, Kurou bertemu seorang gadis cantik aneh bernama Kuromitsu di pertapaan gunung itu. Di nomor 3 ada anime Okami-san Toshichinin no Nakamatachi, bercerita tentang Ryoko Okami, seorang cewek yang terkenal dengan tampang galaknya dan memiliki gigi taring yang aneh. Dalam bahasa Jepang, Okami juga bisa diartikan sebagai serigala, sementara Ringo Akai merupakan cewek yang pendek dan cute bagaikan malaikat. Namun sebenarnya menyeramkan, namanya bisa diartikan sebagai Apple atau Red Riding Hood. Kedua orang ini berusaha merubah dunia dengan cara yang sangat aneh dan konyol. Di nomor 4 ada anime Biget Hakei, bercerita tentang seorang siswa berusia 15 tahun bernama Yamada. Dari dulu ia sangat berambisi untuk berhubungan mesum kepada 100 pria yang berbeda. Namun, Yamada sendiri tidak terlalu percaya diri dengan dirinya, terutama bagian bawahnya yang menurutnya bentuk aneh dari kebanyakan orang-orang lainnya. Oleh karena itu, dia ingin memulai ambisinya tersebut dengan orang yang tidak berpengalaman. Karena itu, kini ia mengincar teman sekelasnya sendiri, yaitu Takeshi Kosuda, sebagai sasaran pertamanya. Namun, setelah sekian lama waktu berlalu dan mengenal Kosuda lebih jauh, niat awal yang hanya untuk menjadikannya sasaran pertama kini perlahan mulai berubah. Di nomor 5 ada anime Kanagi, bercerita tentang seorang remaja bernama Jin Mikuria. Sejak kecil ia memiliki sedikit kekuatan supernatural. Berawal saat dirinya membuat sebuah patung yang berasal dari pohon suci untuk dijadikan proyek sekolah. Namun, saat hendak membawanya ke sekolah, tiba-tiba saja patung tersebut berubah menjadi seorang gadis yang menyebut dirinya sebagai seorang dewi. Ia adalah Nagi, sang dewi tanah. Nagi terlihat persis seperti seseorang yang Jin temui saat masih kecil. Saat itu Jin sedang memburu kumbang di sekitar kuil. Namun, Nagi terkejut karena pohon suci yang menjadi tempat ia tinggal dulu sekarang sudah ditebang. Oleh karena itu, mulailah kehidupannya bersama Jin. Di nomor 6 ada anime MM, bercerita tentang seorang siswa bernama Taro Sado yang memiliki kelainan yaitu sifat masokis. Karena suatu alasan dan masa lalunya yang kelam, ia pun berniat untuk menyembunyikan penyakit anehnya tersebut. Setelah mendapatkan rekomendasi dari temannya, kini Sado pun bergabung dengan sebuah klub yang bernama Second Volunteer Club, yaitu sebuah klub yang menerima permintaan apapun. Alih-alih ingin menyembuhkan sifat masonya, ia malah bertemu dengan Mio yang terkenal sadis dan Yuno dengan sifatnya yang sangat malu terhadap laki-laki dan secara spontan memukul lelaki yang mendekatinya. Di nomor 7 ada anime Dance in the Vampire Band, bercerita tentang Mina Tepes yang merupakan pemimpin semua vampir. Dalam sebuah siaran langsung live, dirinya mengatakan kepada semua spesiesnya untuk melakukan pembuatan tempat suci di Jepang yang bernama Vampire Band dengan membantu pemerintahan Jepang dalam segi perekonomian dengan kekuatan uang keluarganya. Dirinya berhasil membuat perjanjian dengan pemerintah untuk dapat memuluskan pembuatan tempat suci tersebut supaya para vampir bisa berkumpul di sana dan aman dari gangguan. Tapi tidak
semua masyarakat yang mempercayai kata-kata Mina dan melakukan protes. Salah satunya adalah Akira Kaburagi. Dirinya sangat benci dengan pembincangan para vampir di media-media. Tapi ada sesuatu yang tidak diketahui Akira, yaitu dirinya adalah seorang manusia serigala yang menjaga keluarga Mina. Dengan terpaksa dirinya harus bersama dengan ras yang paling ia benci dan malah menjaga Mina. Dari sinilah hubungan mereka akan semakin dekat. Di nomor 8 ada Nimo Mirai Nikki, bercerita tentang seorang anak bernama Amano Yukiteru. Ia hanyalah seorang anak biasa seperti kebanyakan orang lainnya. Ia hanya susah untuk bersosialisasi dan lebih memilih menulis diarinya di ponsel yang ia gunakan. Suatu hari kejadian yang aneh terjadi dengan diari yang ia miliki. Tatkala diari yang terdapat di ponselnya dapat membaca masa depan, hal itu tersebut terjadi berulang kali dan membuat ia menyadari bahwa hal tersebut bukanlah suatu imajinasi. Sekarang ia sering menggunakan alat tersebut untuk kesehariannya, bahkan saat ujian di sekolahnya sekalipun. Namun kesenangan yang ia dapatkan tidak bertahan lama, karena ia menyadari dari diarinya tersendiri bahwa ada seseorang yang mengejarnya. Setelah beberapa saat ia mengetahui kegelapan di balik hal yang telah terjadi, bahwa bukan hanya dia yang memiliki diari aneh tersebut. Ada 12 orang termasuk dirinya yang mempunyai diari yang memiliki kekuatan yang berbeda dan fungsinya masing-masing. Mereka semua dipaksa untuk mengikuti sebuah game saling bunuh yang pemenangnya akan menjadi dewa menggantikan dewa sebelumnya yang bernama Deus Ex Machina. Dalam game survival tersebut peraturannya tidak cukup sulit. Mereka hanya akan membunuh satu sama lain antara pengguna diari, dibantu oleh senjata mereka sendiri, yaitu diari spesial yang mereka miliki.